warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur, Pak Irjudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini saya sebagai pengamat mau tanya-tanya dulu ke Bu Husaimah ya, Bu Nur. Oke, Bu Husaimah. Siap, Bu. Iya. Bu Husaimah, apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik sekali, Bu Anita. Sangat semangat. Oke. Bu Husaimah ini nanti kan coaching dengan Pak Ahmad ya. Terus kompetensi intinya dari coaching itu kan ada 3 ya, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, sama pertanyaan berbobot. Kira-kira nanti yang akan dikembangkan dalam coaching yang mana ya, Bu? Kalau yang ingin dikembangkan nanti kira-kira kok 3 aspeknya itu semua masuk, Bu. Jadi dari pertanyaan berbobot di sini juga sudah saya siapkan. Terus untuk tadi yang pertama tadi untuk mendengarkan ya. Itu nanti insya Allah untuk Pak Irjudin juga sudah siap menyimak, mendengarkan Pak Ir. Terus untuk yang ketiga tadi kehadiran penuh, insya Allah saya dan Pak Irjudin sudah siap untuk fokus ke percakapan Pak Ir. Ya, jadi nanti kompetensi intinya ketiganya ya, jadi kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Bu Husaimah sudah siap ya? Siap. Ya, monggo silahkan dilakukan coaching sekarang. Oke, Bu Husaimah. Assalamualaikum Bu Husaimah. Waalaikumsalam Pak Irjudin. Selamat pagi Pak Irjudin. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Husaimah. Alhamdulillah baik. Ini Bu Husaimah, ada waktu untuk saya hari ini jenengan? Waktunya terbuka sekali untuk Pak Irjudin ini. Kok tumben sekali Pak Irjudin menghubungi saya, mungkin ada permasalahan yang bisa saya bantu di sini? Oh, nggih Bu Husaimah, ini terima kasih sebelumnya. Saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan rekan kita Bu ini, yang rekan kita yang ada di kelas yang dulu rajin itu sekarang kenapa kok gitu ya, kok jarang masuk kelas kelihatannya gitu loh. Dan itu kan mengganggu karena dia kan juga pegang kelas di kelas saya, ada mata pelajaran PAI yang diajarkan, kenapa kok tapi kelihatannya kok sering enggak ngajar di kelas itu loh. Oh, berarti permasalahannya ada teman yang sering tidak masuk kelas gitu Pak Irjudin ya? Iya. Terus menurut Pak Irjudin di sini ya, harapan Pak Irjudin untuk teman penjenengan itu bagaimana Pak Irjudin? Harapannya bagaimana? Harapan saya itu gini, beliau kan dulu ya juga rajin ya, waktu sebelum dia angkatan P3K atau itu kan rajin ngajar, mau bertanggung jawab dan sebagainya. Ini kok dengan alasan banyak tagihan tugas dan sebagainya kok tak lihat-lihat sering di kelas itu banyak gimana ya, enggak pernah ngajar. Ya, harapan saya dia kembali seperti semula, rajin ngajar, ada perhatian ke siswa. Kan sekarang sudah juga mendekati semesteran dan sebagainya, kenapa kok seringkali meninggalkan kelas tanpa alasan yang jelas. Itu harapan saya dia kembali mengajar seperti semula. Itu harapannya. Oh, seperti itu. Iya. Terus kira-kira kalau menurut Pak Irjudin dalam kondisi beliaunya seperti itu yang menyebabkan kok sampai beliaunya jarang sekali masuk kelas itu karena apa Pak Irjudin? Apa ya, wong tak lihat-lihat itu kan saya juga waktu jamnya kan seharusnya kan dia masuk di kelas saya itu tak lihat hanya duduk di kantor, terus ya buka-buka buku atau buka-buka laptop itu tak lihat ya, tidak sengaja sih tak lihat hanya kayak gitu aja kok masuk sampai meninggalkan ruang kelas. Kan itu bisa dilaksanakan setelah atau diteliti setelah ngajar, setelah jam selesai kan kita pulangnya jam 2 atau Bu, itu kan setelah jam 12 setelah sholat zuhur berjamaah itu kan beliaunya bisa pegang laptop kembali tanpa ada gangguan. Dan ini kok tetap kayak gitu ya, kok aneh ya, bagi saya kan aneh, dulu rajin sekarang kok kayak gitu, apa ada apa gitu ya, gitu loh.
Iya. Terus menurut Pak Irjudin, mungkin sebagai teman ya, sebagai teman mungkin pendekatan yang bagaimana yang bisa Pak Irjudin lakukan untuk mungkin mendekati beliaunya, mungkin agar beliaunya lebih terbuka pada Pak Irjudin seperti itu. Bagaimana Pak Irjudin? Gini, rencana saya itu ya nomor satu mungkin ya saya akan berusaha nanti waktu jam ngajar saya itu coba nanti tak gimana ya, tak deketi, tak mau tak bukan menegur sih. Kalau menegur kan nanti kesannya kita sama-sama pegawai saja, artinya bukan kepala sekolah yang berwenang untuk menegur kok. Paling tak ajak bicara bahwasanya kelas saya, Bu, ini kelas saya waktunya ini kok enggak dianu kenapa ya dan sebagainya. Mungkin saya tanya-tanya dulu, terus nanti mungkin beliau ada alasan, mungkin nanti saya juga tak berusaha memberi solusi. Artinya gini, oh kayak saya repot Pak, oh nanti saya tak bilangin bahwasannya kita kan pulang kerjanya jam 2. Kalau jam setelah ngajar kan anak-anak pulang jam 12 siang, kan masih ada rentang waktu 2 jam untuk bekerja. Mungkin saya bisa menjelaskan semacam itu pada beliaunya. Kelihatannya semacam itu yang saya rencanakan. Iya Pak Irjudin. Mungkin dengan pendekatan Pak Irjudin ya, mungkin bisa lebih terbuka seperti itu. Terus menurut Pak Irjudin, ketika penjenengan berusaha melakukan pendekatan itu, mungkin adakah mungkin yang pihak-pihak yang dapat membantu Pak Irjudin dalam proses pendekatan itu agar mungkin beliaunya itu tidak merasa tertekan ataupun merasa dihakimi seperti itulah. Gini, mungkin Ya, nanti sama temen, ini saya sama temen sama-sama yang kebetulan kan kelas kita ada di lantai 2 tuh. Teman-teman itu kan ada 3 orang guru, yang ada 3 wali kelas dan 3 wali kelas yang ada di lantai 2. Nanti kan terus ada tempat ngobrol itu loh Bu, yang ada di depan ruang lantai 3 ada semacam balkon itu. Nanti kan kelihatannya mau tak ajak bicara di situ sama teman-teman ya yang 3 tingkat, yang 1 tingkat itu aja yang ada di ruang atas. Nanti kan pas selesai ngajar kan biasanya terus bisa ngumpul sebentar sebelum masuk kantor, ngumpul bersama-sama teman yang lain kan biasanya kita juga kadang-kadang ngobrol di situ. Mungkin saya nanti akan ngobrol di situ, just ngobrol terbuka sehingga beliaunya kelihatannya juga ndak anu kok nanti. Kalau kita ngobrol terbuka kelihatannya beliaunya juga mau menerima sih, artinya ndak merasa terhakimi. Ya kita sambil guyon lah yang jelas. Ndak mungkin kalau kita nanya-nanya kewenangan kan bukan seperti kewenangan mungkin kepala sekolah atau lain sebagainya. Kita hanya rekan kerja, terus nanti ya kita coba tumbuhkan semangatnya kembali, terus kita tumbuhkan bagaimana dia mampu manajemen waktu dengan baik. Kelihatannya itu Bu yang saya lakukan nanti. Iya, sangat bagus sekali Pak Irjudin, saya juga setuju mungkin. Terus kemudian kalau menurut Pak Irjudin, dengan permasalahan beliau seperti ini, apakah mungkin memerlukan ini kaitannya bantuan mungkin dari kepala sekolah atau mungkin pihak yang sebagai pemimpin untuk mengatasi permasalahan beliaunya ini, ataukah cukup penjenengan dan rekan-rekan kerja saja seperti tadi, misalkan ditemui secara terbuka hati ke hati seperti tadi? Bagaimana kalau menurut Pak Irjudin? Kalau menurut saya sementara biarkan Bapak Kepala Sekolah tidak tahu dulu permasalahannya Bu. Nanti kan juga kasihan, nanti tenaga masih P3K baru, nanti jangan-jangan merasa terhakimi. Jadi mungkin saya akan sama teman yang 1 tingkat tadi, yang wali kelas di lantai 2 tadi, semuanya akan ngobrol secara kekeluargaan saja dulu. Jangan sampai kita lindungi dulu. Itu untuk asumsi terakhir Bu, yang ke kepala sekolah nanti kita asumsikan apabila beliaunya itu memang masih tetap kerjanya kayak gitu, waktunya ngajar tetap kerja di depan laptop, nanti coba saya komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Kalau yang sementara ini kita dulu aja. Dalam waktu dekat ini rencananya ya secepatnya lah kita merencanakan itu, biar ndak berlarut-larut. Kasihan anak-anak Bu, terus terang sering ditinggalkan waktu pelajaran PAI-nya gitu. Iya, berarti untuk waktunya ini akan segera Pak Irjudin laksanakan ya untuk pendekatan kepada beliaunya ini. Iya, waktunya ya secepatnya, setidaknya ya 1 sampai 2 hari ke depan ini Bu. Setelah saya ngobrol karo jenengan,
ini nanti paling-paling ya sekitar 2 atau 3 hari ke depan. Setidaknya kan saya besok masih ngobrol sama yang teman wali kelas yang di atas itu, nanti terus gimana teknik kita untuk ngajak bicara beliau pas waktu longgar. Kebetulan besok lusa itu kan ada jam di kelas, kelihatannya ada di jam kelas 5A Bu. Pas jam 5A dan juga jam terakhir nanti saya tak nyanggung atau tak duduk di balkon tadi sama teman-teman wali, terus wali kelas yang lain, terus nanti ya secara biar kelihatan secara alami ya pas keluar kelas nanti diajak ngobrol atau dicepai kopi, ayo ngopi di sini dulu yuk, ngobrol daripada turun ke kantor biar anak-anak pulang terlebih dahulu semuanya kan, itu kan bisa. Insya Allah rencana Iya. semacam itulah. Iya, itu tadi Pak Erjudin berarti sudah merencanakan waktu, juga merencanakan konsep-konsepnya, bagaimana caranya, mungkin pendekatannya seperti apa, itu tadi sudah penjenengan sampaikan. Dan Oke. saya sangat terapresiasi sekali dengan perhatian Pak Erjudin kepada rekan kerja, mungkin seperti itu, mungkin bisa membantu. Semoga permasalahannya juga segera teratasi, dan Amin, untuk amin. hari ini kita sudah banyak sekali ngobrol Pak Erjudin ya. Oh gitu ya, Dan iya. saya yakin Terasa ini. untuk permasalahan seperti ini, Pak Erjudin sudah sangat-sangat, saya kira sangat bisa untuk mengatasinya. Nggih, Dari terima kasih. Nggih. percakapan pagi ini, mungkin apa yang Pak Erjudin dapatkan ya? Yang saya dapatkan itu saya tuh merasa lega, bisa ngobrol, bisa ngomong dengan bebas dengan jenengan, terus saya mendapatkan solusi, dan harapan saya Ibu juga mendukung kami, karena nanti tidak mungkin saya sendiri sama teman-teman tadi, nanti terus jenengan yang juga mungkin suatu ketika akan tetap kita libatkan, artinya ya mungkin kalau perlu mau ke Bapak Kepala Sekolah, kalau enggak teratasi nanti saya pun juga akan ngobrol ke jenengan malih. Ngoten ikhlas Bu ya, nanti Siap. masih menerima Bu untuk Siap. saya ngobrol nanti. Iya, Inggih, dan inggih. saya dengan senang hati nanti bisa pokoknya meluangkan waktu, dan saya juga masih ingin ngobrol-ngobrol sama penjenengan karena saya ingin tahu bagaimana kelanjutannya, bagaimana hasilnya. Semoga saja permasalahan segera teratasi dan Amin, semua amin. berjalan Inggih, normal, dan inggih. semua guru dapat melaksanakan tugasnya masing-masing sebagai seorang guru yang dirindukan oleh siswanya. Nggih Pak Erjudin nggih. Inggih, Nggih. inggih, inggih. Terima Pokoknya kasih ya Pak Erjudin. sama-sama Ya, Bu. Inggih. Saya tak undur diri dulu Bu ya. Inggih. Terima kasih perhatiannya. siap. Mudah-mudahan baik untuk Oke. lembaga kita semuanya. Inggih. Terima kasih. Ya, Inggih. amin, Tak amin. undur diri Terima dulu ke kasih Pak kelas. Inggih. Erjudin. Inggih. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Demikian tadi Bu Anita. Ya, terima kasih. Coachingnya berjalan dengan lancar ya. Terima kasih Bu Kusai Manur sama Pak Ahmad Irjudin telah melaksanakan coaching pada hari ini. Kemudian untuk Pak Ahmad, untuk hasil jenengan jadi coaching ini hanya fasilitator yang tahu ya. Iya. Ya. Baik Bu Husaima, saya mau ini sebagai pengamat ya. Ini sebagai pengamat ini disuruh untuk tanya-tanya ke jenengan sebagai umpan balik dari Siap. yang coaching yang tadi coaching ya. Untuk Ya. pengembangan kompetensi coaching tadi kan ada yang kehadiran penuh, pertanyaan berbobot sama mendengarkan aktif ya. Dari ketiganya ini apakah menurut Bu Husaima sudah Bu Husaima laksanakan? Insya Allah kalau menurut saya sudah melaksanakan dengan Pak Erjudin, karena apa, ketika untuk mendengarkan secara seksama ya Bu, mungkin kami sudah sangat melaksanakannya karena terbukti dengan fokusnya kami ketika kami sedang melaksanakan percakapan. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot, mungkin apa yang saya tanyakan sudah sesuai dengan fokus permasalahan. Jadi dari awal mungkin saya menanyakan tentang apa yang diharapkan Pak Erjudin tentang permasalahan tadi, terus penyebabnya apa, kemudian bagaimana rancangannya, konsepnya untuk mengatasi hal tersebut, terus mungkin
gambarannya pelaksanaannya kapan itu juga sudah dijawab dengan baik sekali, dan untuk fokusnya alhamdulillah juga sudah sangat fokus karena saya dengan Pak Irjudin ketika percakapan pun tidak ada yang mengganggu. Jadi kami fokus sampai percakapan selesai. Mungkin seperti itu Bu Anita. Ya. Baik, terima kasih Bu. Berarti ini kompetensi dari coachingnya sudah dilaksanakan dengan baik ya. Oke. Saya lihat juga seperti Insya Allah. itu ya. Tadi sebagai pengamat sudah berjalan dengan lancar, kompetensi Iya. intinya juga sudah ada semuanya. Kemudian untuk Tirta ini, apakah menurut buku Zaima sudah tahapan-tahapan dari Tirta ini menurut buku Zaima apakah sudah buku Zaima laksanakan? Kalau untuk tahapan tirta sebenarnya sudah berusaha, nggih. Untuk berusaha saya penuhi dari tujuan, identifikasi, terus rencana aksi, terus yang terakhir kemarin tanggung jawab nggih, Bu. Iya, tanggung jawab. Nggih. Untuk tujuannya sudah jelas, dan untuk identifikasi dari pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin, dan untuk rencana aksinya Pak Erjudin juga sudah tadi menyampaikan, nggih. Untuk tanggung jawabnya mungkin semoga saja dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Bu Anita, seperti itu. Iya, terima kasih ya. Tapi tadi ya, sepertinya saya yang tujuan yang pertama, yang identifikasi masalah sepertinya kok belum ada ya Bu ya. Mungkin tadi langsung ke identifikasi masalah. Mungkin lain kali Iya. menurut saya ya, lain kali itu mungkin dulu yang pertama itu identifikasi tujuan ya, tujuan tadi yang pertama tujuan, mungkin ada pertanyaan, apa yang kamu inginkan, apa yang Bapak inginkan dari percakapan singkat ini, mungkin seperti itu, nggih. Itu hanya Siap Bu Anita. Nggih, terima kasih. Terima Oke, kasih. iya. Nggih. Nggih. Terima kasih atas masukannya. Mungkin untuk lain kali bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu Saima, Pak Ahmad Irjudin, tetap semangat selalu dalam coachingnya. Amin. Nggih. Sukses Terima kasih. semuanya. Amin. Nggih. Sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para rekan-rekan CGP Angkatan 5 dari Trenggalek ini semuanya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini atau pagi setengah siang ini kita akan melaksanakan praktikum coaching antar CGP, dan mudah-mudahan ini nanti membawa sesuatu yang lebih baik terhadap kita semuanya, praktek coaching dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya nanti sebagai pengamat saya akan bertanya-tanya terlebih dahulu kepada Ibu Anita Widya Hadining Tias selaku coach, dan untuk mempersiapkan diri Bu Kuzaima nanti selaku coachingnya. Oke, sebelumnya saya sampaikan bahwasanya dalam kegiatan coaching ini ada beberapa kompetensi dasar. Ada kompetensi dasar yang harus dipenuhi oleh seorang coach, yaitu satu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan adanya pertanyaan berbobot. Sebenarnya saya tanya sama Bu Anita, mungkin dari ketiga kompetensi coaching model Tirta ini, apa yang akan Ibu laksanakan? Kompetensi yang akan Ibu capai apa gitu? Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Irjudin. Untuk kompetensi inti dalam coaching ini yang saya ingin kembangkan adalah ketiga-tiganya ya. Jadi ada mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan pertanyaan berbobot. Di sini kehadiran penuh berarti saya juga harus hadir dengan kesadaran diri saya untuk mendengarkan coaching nanti. Kemudian untuk mendengarkan aktif, saya juga akan mendengarkan secara rasa ya. Jadi di sini saya mendengarkan selalu coaching yang berbicara dan dengan rasa juga. Kemudian untuk pertanyaan berbobot, mungkin nanti akan saya tanyakan hal-hal yang mungkin akan
bisa mengembangkan dan memperdayakan kompetensi dari coachingnya. Seperti itu, Pak Inggih. Ahmad. Oh, nggih. Terima kasih untuk good-nya kelihatannya sudah cukup siap. Hanya sekedar mengingatkan Bu bahwasanya jangan sampai pertanyaan-pertanyaan panjenengan nanti itu ada yang semacam menjudge atau menghakimi sehingga atau memberikan solusi. Biarkan Kuci menyampaikan ide-ide kreatifnya untuk menyelesaikan permasalahannya. Sampun paham Bu Anita nggih? Siap, Pak Ahmad. Oke, nanti sepanjang percakapan akan saya amati dan akan saya refleksi sebagai umpan balik pada kegiatan akhir dari kegiatan kucing jenengan bersama Bu Kusaiman Nur Rahmawati. Saya persilakan untuk memulai kegiatan kucingnya. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan saya mengamati dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita lakukan benar-benar mendapatkan sesuatu yang lebih baik untuk dunia pendidikan kita. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Husaimah. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anita. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya di siang ini. Kita akan coaching sebentar ya. Siap Bu Anita. Ya, ini saya Bu Husaimah ini kok kelihatan murung, ini ada apa ini sepertinya? Apakah ada Iya, yang Bu. ingin Ini diomongin? iya. Ini saya ada permasalahan sedikit, mungkin saya bisa mencurahkan isi hati saya kepada Bu Anita, mungkin bisa agak menenangkan hati saya dan juga nanti bisa mendapatkan solusi untuk permasalahan saya. Jadi yang Bu Husaimah inginkan dari percakapan ini apa, Bu? Yang pertama saya ingin sedikit melepaskan sedikit rasa saya, mungkin rasa penat saya karena saya merasa ini adalah sebagian dari masalah saya, dan yang kedua saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi. Seperti itu Bu Anita. Baik, Bu. Kalau boleh tahu permasalahan Bu Husaimah ini apa ya? Begini Bu, permasalahan saya itu terjadi di kelas. Saya itu sering menemukan siswa saya itu tingkat keberaniannya itu sangat rendah, sehingga mereka itu menjadi pasif di kelas. Seperti itu Bu Anita. Oh, iya ya. Jadi permasalahan Bu Husaimah adalah tingkat keberanian siswa yang rendah ya. Kalau boleh tahu, apa sih yang Ibu harapkan dari anak-anak tersebut? Begini Bu Anita, saya mengharapkan itu anak-anak ketika di dalam kelas itu mereka itu memiliki tingkat keberanian yang tinggi. Misalkan ketika ada sebuah pertanyaan atau misalkan saya bertanya kepada mereka, mereka mampu menjawab dengan konsep atau materi yang mereka miliki, meskipun konsep itu sebenarnya mungkin belum mereka kuasai, tapi dengan apa yang mereka ketahui sajalah mungkin bisa mereka tunjukkan melalui jawaban seperti itu. Dan mungkin ketika dilakukan presentasi itu juga mereka mampu berbicara dengan percaya diri seperti itu. Ketika ada temannya mengungkapkan sesuatu, mereka bisa memberikan pendapat, memberikan sanggahan, seperti itu Bu Anita yang saya harapkan. Wah, begitu ya Bu Husaimah ya. Jadi anak-anak yang memiliki keberanian itu menurut Bu Husaimah itu anak-anak yang mungkin dengan menjawab dengan konsep ya, kemudian mungkin malah pada saat presentasi anak-anak aktif untuk bertanya, untuk mengungkapkan pendapatnya, seperti itu ya Bu. Iya Bu Anita, betul sekali. Anak-anak yang memiliki keberanian untuk berbicara seperti apa sih yang Ibu menurut pandangan Bu Husaimah itu yang seperti apa? Kalau menurut saya, anak-anak yang memiliki keberanian itu yang mampu mengucapkan secara lisan dari apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mungkin mereka rasakan. Dan setidaknya
mereka mampu menunjukkan dengan fisik mereka, misalkan mengacungkan tangan seperti itu, Bu. Mengacungkan tangan ketika mereka mau berpendapat, ketika mereka mau melakukan sebuah sanggahan, itu mungkin kriteria dari anak yang memiliki keberanian. Menurut saya seperti itu. Oh iya. Bagus Bu Husaimah. Terus supaya kita bisa melihat keadaan Bu Husaimah sekarang ini ya, kira-kira dari angka 1 sampai 10, Bu Husaimah itu masih di angka berapa ya? Kalau menurut saya masih di angka 7, Bu Anita. Ya. Masih di angka nomor 7. Iya. Masih di angka 7 ya. Terus untuk untuk meningkatkannya ke angka 10 kira-kira harapan Bu Husaimah dari angka 7 itu kemana Bu? Ke angka berapa? Ya mungkin saya tidak muluk-muluk ya Bu, saya mengharapkan itu misalkan ada kenaikan lah, misalkan ke angka 9 atau mungkin ke 9,5 mendekati sempurna. Semoga saja seperti itu Bu Anita. Seperti itu ya. Oke. Baik, tadi Bu Husaimah bilang kalau masih di angka 7 ya. Menurut Bu Husaimah, apa yang bisa menyebabkan anak-anak itu tidak memiliki keberanian? Kalau menurut saya Bu Anita ya, anak-anak itu tidak memiliki keberanian itu sebenarnya yang pertama mungkin dari kecakapan mereka ketika mereka di kelas bawah. Ketika mereka di kelas bawah, sebenarnya kecakapan untuk berbicara, keberanian berbicara itu sangat penting sekali. Jadi mungkin itu juga memerlukan kerjasama dari semua pihak, terutama dari semua guru karena merupakan tugas guru, bukan hanya guru di kelas atas tapi guru di kelas bawah pun juga harus menanamkan sebuah kompetensi kecakapan berbicara kepada anak sehingga ketika mereka di kelas atas mereka sudah mampu, sudah terbiasa dengan kecakapan mereka untuk berbicara. Kemudian yang kedua tentang pengetahuan mereka, tentang nilai pengetahuan kognitif mereka. Jadi penguasaan terhadap materi, konsep tentang sebuah pembelajaran itu juga penting sekali. Ketika mereka menguasai sebuah konsep ataupun materi, mereka akan mampu berani mengungkapkan apa yang mereka tahu. Tapi ketika mereka tidak bisa, tidak menguasai konsep itu, mereka akan minder, mereka akan takut mengungkapkan. Wong saya saja tidak tahu, saya itu tidak mengerti, otomatis mereka tidak akan berani. Jadi menurut saya yang paling penting itu kerjasama dari semua pihak, yaitu dari guru-guru kelas bawah sehingga dapat terlaksana pembelajaran dengan terprogram. Jadi dari kelas bawah ke kelas atas itu sama-sama bekerja sama. Kemudian dari kognitif anak juga terpenting karena dengan penguasaan pengetahuan mereka akan berani mengungkapkan apa yang mereka tahu. Seperti itu Bu Anita. Oh ya, wah luar biasa sekali ya Bu Husaimah ya jika anak memiliki keberanian berbicara ya. Jadi mereka harus menguasai konsep mereka dulu, kemudian nanti mereka percaya diri dan akhirnya mau atau berani berbicara ya. Seperti itu ya Bu Husaimah. Oke, lalu bagaimana cara Bu Husaimah untuk menumbuhkan keberanian siswa itu bagaimana? Kalau menurut saya cara saya pertama mungkin dengan mencari informasi-informasi ya Bun. Mungkin banyak sekali, mungkin dari berbagai sumber juga berkomunikasi dengan mungkin rekan sejawat yang lebih senior. Itu juga penting sekali, saling berbagi seperti itu. Kemudian yang utama lagi yaitu memberikan motivasi pada anak. Jadi kita harus sebagai seorang pendidik itu tugas kita akan menuntun. Jadi kita harus pandai sekali untuk memotivasi mereka agar mereka itu memiliki kecakapan berbicara, tidak malu, tidak minder, tidak merasa takut dengan apa yang akan mereka ungkapkan. Kemudian yang ketiga, perlunya kerjasama dengan orang tua terutama karena lingkungan di rumah itu lebih lama daripada lingkungan di sekolah. Seperti halnya kalau kita bisa membandingkan anak-anak di sekolah hanya
seperempat dari 24 jam Bu Anita ya. Iya. Mungkin. Jadi yang 3/4 itu berada di rumah. Jadi ketika mereka di rumah mungkin suntikan motivasi dari orang tua itu sangat penting sekali. Jadi mungkin orang tua bisa memotivasi setiap saat ketika di rumah apa ya, kalau di sekolah misalkan harus berani mengungkapkan, harus menguasai materi seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Anita. Iya, baik. Jadi di sini saya tangkap adalah motivasi anak ya. Jadi dari motivasi anaknya dulu ya Bu ya yang perlu dikembangkan di sini. Baik. Ini seru sekali Bu Huzaimah. Terus bagaimana konsep Bu Huzaimah ini dalam proses pembelajaran ini? Proses pelajaran yang bermakna ya maksudnya ya. Iya. Kalau konsepnya menurut saya untuk anak itu tahapannya kan pertama operasional konkret ya Bu. Ini kita bawa ke pembelajaran kontekstual. Jadi secara langsung mungkin melalui gambar, melalui video-video pembelajaran dan juga mungkin bisa kita bawa ke alam bebas Bu. Jadi ketika pembelajaran anak-anak itu bisa kita bawa ke ruang keluar kelas misalkan. Jadi anak-anak bisa langsung bertemu dengan mungkin alam bebas sehingga mereka akan lebih fresh mungkin seperti itu, bisa lepas. Dan juga untuk pembelajaran sendiri bisa dipakai pembelajaran kooperatif yaitu dengan ditambah dengan permainan-permainan, karena ketika pembelajaran dan diselingi dengan permainan anak-anak biasanya lebih semangat, lebih termotivasi seperti itu. Jadi mungkin pembelajaran itu bisa bermakna dan menyenangkan untuk anak seperti itu Bu Anita. Iya. Jadi pada anak itu perlu pembelajaran yang konkret dan kontekstual ya Bu Huzaimah ya. Iya, siap Selain Bu Anita. itu anak juga merasa senang, akhirnya pelajaran itu bisa ditangkap dengan mudah dan bermakna. Baik, Bu Huzaimah, terus kira-kira kapan rencana Bu Huzaimah untuk menerapkannya? Kalau rencana saya secepatnya Bu Anita, karena kasihan kalau mungkin untuk penerapan ini tidak segera dilaksanakan, karena saya ingin melihat murid saya itu menjadi murid-murid yang berani seperti itu, yang memiliki kecakapan dalam berbicara. Secepatnya mungkin dalam minggu-minggu ini akan saya laksanakan. Ya, secepatnya ya Bu ya, semoga. Oke. Untuk menerapkannya dan pembelajaran yang bermakna tadi untuk memotivasi anak, kemudian untuk meningkatkan keberanian siswa, itu kira-kira Bu Huzaimah butuh bantuan dari siapa ini? Kalau menurut saya pihak-pihak terkait yang saya mintai bantuan itu terutama dari Bapak Ibu guru, terutama dari Bapak Ibu guru kelas bawah, karena saya sekarang mengajar di kelas 5 Bu Anita. Jadi kerjasama dari kelas 1, 2, 3, 4 itu mungkin yang saya butuhkan, karena dengan kerjasama dari kelas bawah menanamkan kecakapan berbicara, mungkin nanti di kelas 5 mereka sudah siap untuk memiliki kecakapan berbicara yang sangat maksimal. Dan juga mungkin yang saya butuhkan di sini yang bisa membantu, terutama juga orang tua juga membantu, karena dalam lingkup keluarga juga sangat penting seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Dengan motivasi dari orang tua, perhatian dari orang tua, mungkin anak-anak akan lebih berani untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Seperti itu Mbak Anita. Seperti itu Bu Huzaimah ya, jadi secepatnya bisa melaksanakannya dan semoga ada dukungan dari rekan sejawat, orang tua dan sebagainya yang bisa memotivasi siswa untuk meningkatkan keberanian siswa ini ya. Baik Bu Huzaimah, kira-kira kita sudah panjang lebar ngobrol-ngobrolnya ya. Mungkin dari obrolan kali ini apa yang Ibu Huzaimah dapatkan? Untuk percakapan pada pagi hari ini saya sangat senang sekali Bu Anita dapat mencurahkan sebagian dari unek-unek saya ke Bu Anita, sehingga saya merasa lebih tenang sekali, dan yang terpenting saya sudah merasa untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mungkin 2 poin itu yang sangat saya terima pada kecakapan ini Bu Anita. Ya, sama-sama luar biasa Bu Huzaimah.
kapan-kapan boleh ngobrol lagi ya. Saya ingin tahu tentang perkembangan dari pembelajaran yang Ibu terapkan untuk meningkatkan motivasi siswa agar berani berbicara ya Bu Saima ya. Siap Bu Anita, saya juga mengucapkan terima kasih karena Bu Anita sudah meluangkan waktu kepada saya sehingga saya bisa mengobrol dengan Bu Anita, memecahkan masalah saya. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan Bu Anita ya. Iya, sama-sama Bu Saima, sukses selalu. Terima kasih Bu Anita. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, aplaus untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah berjalan lancar. Nggih, sebagai umpan balik saya selaku pengamat memberikan beberapa gambaran tentang apa yang telah dilakukan selama kegiatan coaching ini, terutama untuk Bu Anita yang selaku coach. Untuk coachingnya luar biasa, panjang lebar cerita. Ya, alhamdulillah. Terus untuk coachnya ini tadi yang ingin di kompetensi yang beliau ingin capai adalah kehadiran penuh. Ini sudah cukup kelihatan ditandai dengan kalau saya selaku kadang-kadang kan saya juga ada puisi-puisi kayak gitu kan, itu intonasi suaranya cukup bagus, ada rasa mengajak, itu nomor satu. Kemudian untuk kehadiran penuh lagi itu dari Bu Anita itu ada gesturnya itu sudah cukup baik, ada angguan, beberapa kali angguan ketika diajak bicara dan tatapan matanya itu menandakan bahwasannya kehadiran penuh sebagai coach itu sudah cukup nampak. Terus waktu mendengarkan aktif, ini yang perlu saya garis bawahi itu baiknya itu adalah ketika beliau ada kata kunci ini ya, kata kuncinya ini beliau tadi sudah menyampaikan ini, kata kuncinya berarti ini ya buku Saima. Oh ternyata oh iya yang saya inginkan itu penekanan atau aksentuasi dari suatu permasalahan itu sebagai titik awal dari identifikasi sudah cukup bagus. Terus perlu ditingkatkan untuk lebih memperdalam sehingga kata kuncinya itu biar agak cepat terpegang. Ini kata kuncinya tadi kepegangnya agak belakangan Bu. Jadi oh iya itu menandakan bahwasanya kehadiran atau kemampuan untuk mendengarkan aktif itu sudah cukup baik. Terus beliau oh ini Bu ya itu cukup baik. Jadi untuk pertanyaan berbobot, alhamdulillah sepanjang pengamatan saya tidak ada dari coach ini yang menyatakan bahwasanya menjustifikasi, itu tidak ada, hanya memancing-mancing oh bagaimana apa yang akan jenengan lakukan. Itu adalah hal yang baik untuk memberikan pertanyaan sehingga coach merasa nyaman akan menceritakan hal-hal yang ingin disampaikan. Nggih. Terus apa ya tadi yang tanggung jawabnya, rencana aksinya itu planningnya juga sudah ditanyakan dengan baik. Terus untuk tanggung jawabnya itu serta siapa yang ikut bertanggung jawab dan sebagainya juga sudah tampak cukup baik. Yang perlu ditingkatkan lagi adalah mungkin yaitu tadi untuk mendengarkan aktif sesegera mungkin kata kuncinya dipegang biar nanti kita lebih mampu mengidentifikasi secara lebih baik. Itu masukan dari pengamat Bu Anita selaku coach. Ya, terima kasih Pak Edzudin. Enggih, sama-sama. Dan untuk praktek yang kedua ini sudah cukup baik. Kalau saya memberi rentang nilai itu sudah sampai 90. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi lebih baik lagi. Dan saya selaku pengamat umpan baliknya semacam itu, mudah-mudahan kita semuanya menjadi baik untuk buku Saima ataupun untuk Bu Anita. Ngoten nggih. Dan untuk kita. Amin. Terima kasih dan saya tutup kegiatan coaching kedua ini dan salam bahagia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Assalamualaikum Pak Erjudin, Bu Anita, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Saima. Senang sekali siang hari ini kita dapat bertemu meskipun secara virtual, nggih.
Nggih. Ya. Bu Anita dengan Pak Erjudin. Kita akan melaksanakan proses coaching ya. Di sini Bu Anita sebagai coachnya, Pak Erjudin sebagai coachnya. Saya balik nggak apa-apa Pak Erjudin ya? Ya. Iya. Yo, mboten. Untuk kompetensi yang dinilai untuk coachnya, di sini akan saya jelaskan yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif dengan rasa, dan yang ketiga tentang pertanyaan berbobot. Coba di sini saya tanyakan kepada Pak Erjudin, mungkin untuk persiapannya untuk ketiga kompetensi tadi apakah sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya Pak Erjudin? Semaksimal mungkin saya berusaha, Bu. Nanti saya berusaha untuk bagaimana saya bisa merasakan kehadiran penuh pada saat melakukan proses coaching. Terus nanti saya berusaha menjadi pendengar yang penuh rasa, mendengarkan dengan aktif. Apa yang beliau Bu Anita nanti sampaikan, saya akan mencoba mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Dan saya juga akan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk Bu Anita, sehingga nanti proses coachingnya berjalan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah sudah siap, Bu. Siap. Terima kasih Pak Erjudin. Di sini saya sebagai pengamat akan mengamati proses jalannya penjenengan dengan Bu Anita melakukan coaching. Nanti pada akhir sesi saya akan melaksanakan refleksi, dan untuk pelaksanaan silahkan bisa dimulai, semoga berjalan dengan lancar. Dan sekedar mengingatkan untuk pertanyaan coach, tolong sifatnya hanya sebagai penuntun ya, jangan sampai ada seperti pertanyaan yang sifatnya menghakimi seperti itu Pak Erjudin. Siap, Ibu. Siap, bisa dilaksanakan. Saya akan mengamati. Oke, Bisa terima dimulai. kasih Bu Kuseima atas waktu dan kesempatannya. Bu Anita sebagai kucing sampun siap nggih? Insyaallah Kucinya. Oke, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, kita mulai Bu ya, nggih. Halo, Assalamualaikum Bu Anita, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Irjudin. Alhamdulillah baik, walaupun ini saya ada sedikit permasalahan ini Pak. Oh gitu, hari ini pantas wong jenengan juga jarang-jarang sih. Iya. Nah, untuk bertemu sehingga saya kelihatan dari raut mukanya Bu ini kok ada masalah kelihatannya. Iya. Nggih. Nggih, masalahnya apa Bu? Untuk dengan kalau boleh saya tahu. Nggih. Iya Pak, ini terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Saya ingin mendapatkan Nggih. coaching dari Bapak supaya permasalahan saya ini dapat teratasi Pak. Oh gitu, nggih. Kalau boleh tahu Ibu, permasalahan yang jenengan hadapi hari ini apa Bu? Kelihatannya kok sampai jenengan sumpek gitu loh. Iya ini Pak. Begini Pak, saya ini akhir-akhir ini ada masalah di kelas. Setiap saya Nggih. mengajar, anak-anak Nggih. itu kok kurang semangat mengikuti pelajaran saya. Padahal Nggih. kalau dilihat materinya itu menarik Pak. Saya sudah Nggih. capek-capek mengajar, ternyata anak-anak tidak semangat seperti itu. Oh gitu, itu kelihatan sekali Bu ya, bahwasannya anak-anak semangat nggih. Kalau boleh tahu Bu, yang Ibu harapkan dari anak-anak itu apa? Terus kondisinya nanti, kondisi ideal yang Ibu harapkan dari kegiatan belajar mengajar di kelas itu apa Bu? Begini Pak, saya ingin itu anak-anak itu semangat ya. Jadi kalau dalam pembelajaran saya itu anak-anak semangat belajarnya. Misalnya Nggih. mereka mengikuti pelajaran itu dengan baik, kemudian tidak Nggih. melamun, kemudian Nggih. mendengarkan dengan baik penjelasan saya, seperti Nggih. itu Pak. Oh gitu Bu nggih. Nggih. Lah terus ini selama ini menurut pandangan Bu Anita semangatnya apakah sedang menurun anak-anak? Iya Pak, mungkin apa efek dari pandemi itu ya Pak ya. Jadi anak-anak terbiasa di rumah, malas-malasan seperti itu. Mungkin loh ya, seperti itu. Oh gitu. Nggih. Nggih. Ya ada kemungkinan juga, tapi kan ya tidak selamanya kan pandemi jadi alasan Bu ya. Iya. Terus kalau Ibu rasakan ini
keadaan ibu saat ini, seumpama kita buat skala prioritas Bu, antara 1 sampai 10. 10 itu menunjukkan kondisi ideal Bu ya, kondisi yang paling maksimal ideal menurut panjenengan. Kondisi ibu saat ini pada angka berapa Bu? Saya mungkin ada di angka 6 ya Pak ini, karena anak-anak itu kok kurang bersemangat seperti itu. Saya jadi bagaimana gitu untuk mencari solusi dari permasalahan saya ini, mungkin saya masih ada di angka 6 Pak. Angka 6 Bu. Oh, Iya. cukup jauh ya kalau gitu. Oh, gitu ya. Terus nanti berdasarkan kondisi saat ini, kira-kira posisi nomor berapa Bu? Posisi pada angka berapa Bu yang Ibu harapkan jika melihat keadaan semacam seperti saat ini? Iya Pak. Mungkin saya tidak muluk-muluk ya Pak. Mungkin saya nanti akan di angka 8 atau 9 gitu ya, untuk menumbuhkan semangat anak-anak dalam belajar ini Pak. Gitu. Terus kalau menurut Bu Anita, apa yang menyebabkan anak-anak itu kurang bersemangat pada saat mengikuti pelajaran Bu Anita, sehingga Ibu tadi mengatakan bahwasanya posisi atau kondisi jenengan itu nilainya hanya pada nilai 6 pada skala prioritas. Kira-kira apa penyebabnya Bu? Mungkin apa cara mengajar saya kurang menarik ya Pak. Mungkin cara mengajar saya kurang menarik, atau mungkin saya Nggih. itu kurang menggunakan media pembelajaran yang menarik juga, atau mungkin karena apa ya Pak ya, mungkin karena saya dari buku juga ya saya ambilnya, jadi Oh, mungkin gitu. ada kurangnya, mungkin saya melihat dari minat siswanya juga, atau bagaimana ya Pak ya. Nggih. Oh, begitu Bu ya. Sejauh ini saya bisa menangkap yang Ibu Anita sampaikan. Menurut Ibu Anita, mengajar yang menarik itu mengajar yang bagaimana Bu? Kondisi idealnya menurut panjenengan itu bagaimana mengajar yang menarik? Ya. Menurut Nggih. saya mungkin begini ya Pak ya. Mungkin mengajar yang tidak monoton ya. Mungkin kita bervariasi mengajarnya ya. Oh, tidak gitu. monoton. Nggih. Mungkin Nggih. kita bisa memakai media-media pembelajaran yang interaktif. Nggih. Mungkin kita PPT, atau mungkin Nggih. juga apa ya, video. Juga Oh, mungkin nggih. anak-anak membuat peta konsep. Nggih. Mungkin ya yang pembelajaran yang variatif lah ya. Mungkin yang tidak hanya kita ambil dari buku saja. Buku saja. Oh, Seperti gitu-gitu itu, nggih. ya. Oh, nggih. Wah, banyak Bu ya yang definisi pembelajaran yang menarik nggih. Iya. Dari kondisi yang banyak tadi, yang kreativitas yang Ibu Anita sampaikan, itu apa Ibu Anita yakin bahwasanya dengan kegiatan yang akan Ibu lakukan itu anak-anak kembali akan bersemangat? Kira-kira apa Ibu yakin? Iya. Saya yakin Pak ya. Mungkin ya, saya yakin, tapi ini perlu saya coba dulu ya. Nggih. Teman-teman saya yakin mungkin dari pembelajaran yang bervariasi tersebut mungkin bisa Nggih. membantu kembali lagi semangat anak-anak untuk belajar. Mungkin pula, atau apa ya Pak ya, mungkin melalui pembelajaran berdiferensial ya. Oh, pembelajaran yang bermacam-macam itu toh Bu? Iya. Oh, iya. Pembelajaran Nggih. diferensial itu kan pembelajaran yang berdasarkan dengan kebutuhan belajar siswa ya. Jadi di Nggih. sini mungkin saya akan melihat dulu kebutuhan belajar siswa. Oh, gitu. Nggih. Dari kesiapan belajarnya, mungkin Nggih. dari minat belajarnya. Mungkin minatnya kan bermacam-macam ya Pak ya. Mungkin Iya, minatnya kemudian mungkin minatnya di apa ya, minatnya dia mungkin Yang di seni mungkin Bu ya? membaca, di Oh, sini iya. ya, Nggih. atau yang mendengarkan dan sebagainya. Mungkin juga dari gaya belajarnya. Ya, mungkin dari gaya belajarnya juga bisa mungkin Pak itu untuk membantu semangat belajar siswa seperti itu. Oh, gitu. Nggih. Wah, kelihatannya cukup menarik Bu ini. Kelihatannya kalau nanti diterapkan pembelajaran berdiferensiasi yang jenengan sudah mempelajari dulu karakter siswa, kodratnya anak seperti apa, kelihatannya ini
akan semakin baik, semakin antusias kelihatannya Bu ya. Jadi saya juga gimana gitu, kelihatannya juga menarik sekali apa yang jenengan konsepkan. Terus kira-kira Bu, rencana jenengan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensi, terus ini kira-kira kapan Bu waktu yang akan jenengan laksanakan? Iya. Mungkin saya akan melaksanakan secepatnya, Pak ya, biar anak-anak itu bersemangat lagi belajarnya. Nggih, nggih. Kemudian saya juga senang melihatnya, Nggih. mereka juga senang. Akhirnya Nggih. pembelajaran yang saya ajarkan itu bermakna bagi mereka ya. Mungkin Oh secepatnya gitu. ya, Pak ya. Nggih, nggih, nggih. Wah, alhamdulillah Bu kalau secepatnya. Kelihatannya ini akan merubah paradigma yang baru. Anak-anak akan semakin senang. Berarti dalam minggu-minggu ini Bu ya, atau mungkin lebih cepat lagi yang akan direncanakan. Iya. Mungkin nanti akan segera saya buat RPP-nya ya, Pak ya, mungkin ya. Oh gitu. Nggih, Iya, nggih. jadi mungkin ya pertemuan yang akan datang mungkin juga bisa saya laksanakan itu, Pak. Oh gitu. Ya, alhamdulillah memang semua kegiatan dan itu harus direncanakan Bu ya, dituangkan dalam bentuk RPP sehingga nanti kita lebih mudah Bu nanti. Tapi Bu ya, tadi ya pembelajaran yang jenengan rencanakan adalah yang berdiferensiasi tadi Bu ya nggih. Iya. Dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini mungkinkah Ibu memerlukan bantuan atau pihak-pihak lain yang akan mendukung kegiatan Ibu ini? Iya. Mungkin Perlukah teman untuk mendukung Bu? iya. Saya perlu sekali ya Pak teman untuk mendukung ya. Mungkin dari rekan sejawat itu bisa mendukung, kemudian wali kelasnya, Nggih. kemudian mungkin dari guru BK-nya mungkin ya di situ biasanya guru BK kan ada minat siswa ya. Mungkin dari situ saya bisa Oh gitu. berkolaborasi dengan guru BK Nggih. atau mungkin juga Nggih. saya berkolaborasi dengan rekan sejawat lainnya seperti itu. Nggih. Dan mungkin saya juga Nggih. butuh bantuan dari anak-anak juga ya, biar mereka Oh gitu, biar mereka ada antusias gitu. iya, Nggih, nggih. antusiasnya seperti itu. Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Saya rasa nggih dengan dukungan yang banyak dari rekan-rekan kerja, dari yang jenengan sebutkan tadi, ini apa mungkin dari Bapak Kepala Sekolah? Kira-kira jenengan perlu dukungan dari beliau, napa mboten? Iya, mungkin juga saya butuh dukungan dari Bapak Kepala Sekolah ya, mungkin untuk mengkoordinasikan rekan-rekan sejawat agar melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi juga mungkin biar anak-anak itu terbiasa dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi kalau anak-anak terbiasa dengan pembelajaran diferensiasi, mungkin juga bisa menambah semangatnya belajar juga karena mungkin juga mengasihkan bagi mereka seperti itu Pak. Nggih, nggih, kelihatannya cukup mengasihkan Bu. Nggih, terus ini alhamdulillah Bu, kita kelihatannya kok sudah cukup panjang lebar berbicara pada hari ini. Nggih, nggih. Dari hal-hal yang kita omongkan panjang lebar hari ini, mudah-mudahan Bu ya, apa permasalahan panjenengan dalam mengatasi pembelajaran Bu Anita ini segera terselesaikan Bu ya. Iya Pak, Nggih. terima kasih. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, Bu, kapan-kapan kalau kita mungkin bisa ngobrol lagi Bu lebih mendalam, mungkin lebih mendalam sehingga kegiatan di sekolah kita itu bisa lebih maju. Kelihatannya kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi Bu nggih. Iya Pak, iya saya juga senang ini di coaching sama Pak Ahmad Irjudin. Oh, inggih, inggih, inggih. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini nanti dapat menjadikan kegiatan kita menjadi lebih maju, sekolah kita menjadi lebih maju, lebih perhatian pada murid Bu ya. Iya. Kelihatannya kan kita kan sudah sepakat bahwasanya proses kita itu adalah menghamba pada siswa dalam artian kita memberikan pelayanan terbaik, memberikan care terhadap semua siswa. Panggih ngoten Bu nggih. Iya Pak. Inggih, inggih. Baik Bu, saya rasa Ibu kelihatannya tadi panjang lebar sudah menjelaskan dan merencanakan dengan sebaik-baiknya. Kelihatannya Ibu sudah menemukan solusi terbaik untuk meningkatkan minat belajar anak tersebut. Saya berharap apa yang kita lakukan ini membuat sukses, Ibu sukses, siswanya sukses, dan semuanya menjadi sukses. Nonton Bu ya? Iya. Terima kasih Pak Ahmad Irjudin. Dengan coaching ini saya merasa lega Pak.
Saya Nggih. merasa lega, kemudian saya merasa ada ide untuk mengatasi permasalahan saya. Jadi saya bisa tersenyum ini Pak ya. Alhamdulillah, lah ya kelihatan Bisa, perubahan iya. wajahnya sudah cukup berubah kok tadi. Bisa Nggih, nggih. tersenyum ini karena sudah mendapatkan Oh, ide dari permasalahan saya itu. inggih, Ya, inggih, terima kasih inggih. Pak Ahmad dan saya akan melaksanakan solusi dari permasalahan ini. Inggih. Semoga anak-anak juga tambah bersemangat lagi dalam belajarnya. Amin, amin. Nggih, Ibu, terima kasih. Kelihatannya tadi sudah dengar bel masuk. Monggo Iya. kita ngajar bersama-sama lagi, nggih, di Iya kelas Pak, masing-masing. terima kasih Nggih. banyak. Sama-sama Ibu, nggih. Assalamualaikum, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo Bu Kuzaima untuk umpan baliknya atau feedbacknya atau refleksinya kita tunggu. Mboten suarane Bu. Maaf Bu Husaima di unmute itu. Ya. Oh iya, Oh terima iya. kasih Bu Anita, Pak Erjudin, terima kasih Nggih. atas proses coachingnya hari ini. Iya. Karena sudah berjalan dengan sangat lancar dan bagus sekali. Dan sekedar refleksi dari saya di sini, mungkin tidak ada refleksi karena refleksinya sudah sangat bagus ya dari coachnya tentang kehadiran penuhnya sudah sangat fokus sekali dengan penuh kesadaran diri memberikan sebuah stimulus pertanyaan-pertanyaan yang dapat merangsang untuk membuat sebuah solusi dari permasalahan dan untuk mendengarkan secara aktif dengan rasa. Bapak Erjudin juga sudah sangat mendengarkan dengan seksama cerita-cerita Bu Anita sehingga Bu Anita dapat mendapatkan solusi yang beliau harapkan. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sudah sesuai dengan alur cerita, dari tujuannya sudah jelas, dari identifikasi, dari rencana aksi dan juga tanggung jawabnya. Dan mungkin sekedar masukan saja, tadi mungkin Pak Erjudin mungkin karena banyaknya pertanyaan jadi untuk refleksinya belum menanyakan kepada Bu Anita, tapi ternyata kucinya sudah sangat aktif sekali. Ya. Jadi meskipun belum ditanya, kucinya juga langsung mengungkapkan tentang refleksi apa yang dirasakan Harapan, ya. dalam percakapan tadi. Saya sangat terapresiasi sekali. Berarti kedua belah pihak itu saling mengisi, saling melengkapi Pak Erjudin ya sama Bu Anita. Nggih. Semoga kedepannya semakin sukses. Amin, amin, amin. Nggih. Kita semua selalu dalam lindungan dan coaching ketiga sudah kita laksanakan. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan. Nggih, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pak Erjudin, Bu Anita. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai Terima jumpa. kasih.